Halo semuanya, apa kabar? Ya, berjumpa lagi dengan saya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori komposisi musik dasar. Ya, jadi alasan saya mengangkat topik mengenai komposisi musik dasar bertujuan agar bagi teman-teman yang belum mengetahui unsur-unsur, struktur, ide musik, dan teori komposisi dasar menjadi tahu. Lalu tujuan yang kedua adalah agar teman-teman mampu menerapkan teori komposisi dasar dan mampu membuat variasi dalam musik. Dari kedua tujuan ini diharapkan teman-teman nanti akan mampu membuat komposisi musik. Lalu ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui sebelum membuat komposisi musik. Ya, yang pertama unsur-unsur musik. Jadi musik itu terdiri dari beberapa unsur yang umumnya diketahui. Yang pertama ada nada, lalu ritme, melodi, lalu harmoni. Nah, harmoni ini bisa dikatakan sebagai akor ya, dan umumnya juga dipahami sebagai akor. Harmoni ini merupakan susunan lebih dari dua nada dalam susunan vertikal. Lalu ada timbre atau dapat dipahami sebagai warna suara. Nah, timbre ini berkaitan dengan instrumen yang digunakan. Lalu yang terakhir dinamika. Nah, dinamika ini contohnya seperti crescendo atau decrescendo. Ya, ini lebih kepada power suara. Misalkan crescendo. Crescendo merupakan power suara yang mengeras. Lalu sebaliknya decrescendo, yaitu power suara yang mengecil, seperti itu. Ya, lalu yang kedua struktur musik. Ya, unit terkecil dalam struktur musik yaitu figur. Lalu motif. Nah, motif ini merupakan gabungan dari beberapa figur. Lalu frase. Frase terbentuk dari gabungan beberapa motif. Nah, frase ini ada dua jenis. Yang pertama frase antecedent. Nah, frase antecedent ini biasa disebut dengan frase tanya. Karena apa? Karena frase antecedent ini membutuhkan resolusi, ya, dan dia selalu diakhiri dengan imperfect cadence, yaitu progresi akor 1 ke 5. Lalu selanjutnya frase konsekuen. Nah, frase konsekuen ini biasanya disebut dengan frase jawab, ya, bisa disebut dengan frase jawab karena frase konsekuen ini merupakan lanjutan atau sambungan dari frase antecedent. Dan frase konsekuen ini selalu diakhiri dengan perfect cadence atau progresi akor 5 ke 1, ya. Jadi frase konsekuen ini merupakan penyelesaian dari suatu kalimat musik, ya. Lalu berikutnya periode. Periode ini bisa disebut dengan bagian. Nah, periode ini terbentuk dari gabungan antara frase antecedent dan frase konsekuen, ya, umumnya seperti itu. Lalu berikutnya yang ketiga, ide musikal. Nah, tentunya untuk menciptakan sebuah komposisi musik, seorang komposer harus memiliki ide ataupun gagasan dalam menciptakan komposisi musiknya. Lalu dari mana ide musikal itu didapat? Nah, ide musikal ini didapat dari ketelitian dan pengalaman mendengar. Jadi bagi seorang komposer tentunya sangat penting untuk teliti dan memiliki pengalaman mendengar yang disiplin, yang baik, seperti itu. Lalu berikutnya, ya, definisi dari komposisi musik. Nah, komposisi musik merupakan proses membangun rangkaian bunyi yang didasarkan ide musikal yang kita miliki. Lalu mengolahnya dengan memperhatikan keseimbangan antara unsur-unsur musik
dan memperhatikan juga struktur musiknya. Nah, jadi di sini saya mengatakan bahwa komposisi musik merupakan proses membangun rangkaian bunyi yang lengkap dan seimbang. Ya, masing-masing orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai komposisi musik. Ya, lalu yang berikutnya terdapat dua jenis komposisi musik yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, musik absolut. Ya, musik absolut ini tidak bercerita tentang aspek di luar musik atau ekstra musikal. Ya, karya-karya dari musik absolut bisa kita dengar. Ini komposisi musik klasik yang berbentuk fuga, sonata, concerto, simfoni trio, dan lain-lain. Lalu berikutnya musik program. Nah, komposisi musik program ini berbeda dengan komposisi musik absolut karena dalam komposisi musik program terdapat unsur ekstra musikal atau dia bercerita tentang aspek di luar musik. Yang pertama, ia diciptakan berdasarkan rangkaian kejadian atau dapat dikatakan naratif. Lalu berdasarkan tulisan atau teks atau deskriptif. Lalu yang ketiga, berisi atau bercerita tentang karakter tertentu atau apelatif. Lalu yang terakhir, diciptakan berdasarkan konsep psikologis atau filosofi tertentu. Nah, teman-teman bisa cek contoh dari karya-karya musik program. Salah satunya komposer Indonesia yaitu Tony Prabowo. Nah, dia ini menciptakan komposisi musik atas dasar karya sastra dari Chairil Anwar, yaitu puisinya Chairil Anwar, dan itu menjadi dasar dari komposisi musiknya Tony Prabowo yang berjudul Hampa. Dan contoh lainnya teman-teman bisa melihat atau mendengar di film-film ya kebanyakan. Nah, di sana terdapat ilustrasi musik. Nah, ilustrasi musik itu merupakan komposisi musik program. Ya, contoh dari komposisi musik program. Ya, teman-teman boleh sembari membuka software Sibelius karena nanti saya akan coba mempraktekkan membuat komposisi musik dasar melalui Sibelius. Nah, kita akan coba membuat dua periode musik dan di dalamnya terdapat frase anteseden dan frase konsekuen. Ya, langkah pertama dalam membuat komposisi musik yaitu harus dipastikan terlebih dahulu teman-teman memiliki ide musikal atau gagasan musikal. Nah, ide musikal ini bisa berbentuk frase, motif, ritme, melodi, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh yang saya buat untuk latihan pada video kali ini. Ya, di sini awalnya saya memiliki ide musikal berbentuk melodi, ya potongan melodi. Ya, potongan melodi di bar pertama sampai dengan bar ke-7. Ya, jadi ini ide musikal yang saya miliki. Coba kita dengarkan. Ya, di sini saya menggunakan tangga nada C mayor dengan temponya 95 BPM, lalu dengan sukat 2/4. Nah, ide musikal yang saya punya di sini ini hanya baru berupa frase antecedent, ya, ini frase tanya. Karena ini diakhiri dengan nada D, ya. Ini potongan dari akor 5. Ya. Jadi
setelah saya mempunyai frase antecedent di sini yang berasal dari ide musikal saya, di sini selanjutnya eh, saya membuat frase selanjutnya atau frase konsekuen. Nah, frase konsekuen eh, ini nggak jauh berbeda bentuknya, motifnya dengan frase antecedent. Coba kita dengarkan. Ya, ini merupakan frase konsekuen yang saya buat, diawali dengan nada C dan diakhiri dengan nada G. Ya, frase konsekuen yang saya buat di sini diakhiri dengan nada kelima dari akor C, akor 1 ya. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa frase konsekuen ini umumnya diakhiri dengan perfect cadence. Ya, progresi 5 ke 1. Jadi saya bikin akhir dari frase konsekuen ini akor 1. Nah, tadi kita udah mendapatkan ide musikal ya. Langkah pertamanya udah mendapatkan ide musikal. Lalu yang kedua eh, mengembangkan ide musikal ya, karena di sini saya dapat frase antecedent, lalu saya selanjutnya membuat frase konsekuen atau frase jawabnya. Nah, setelah membuat frase tanya jawab atau frase antecedent dan frase konsekuen, selanjutnya kita membuat iringan atau akor ya. Kita membuat harmoninya. Nah, di sini dimulai dengan frase antecedent dengan akor 1 ya. Nah, ini imperfect akor-akor potongan akor. Jadi ini akor 1. Lalu ini di sini saya memakai akor 1 4 5 ya untuk latihan dasar. Jadi berikutnya setelah membuat frase tanya jawab, kita membuat harmoninya, membuat iringannya. Nah, itu langkah ketiga. Nah, harmoni yang kita buat di sini harus sesuai dengan frase di atasnya ya. Jadi ini secara vertikal. Ya, ini secara vertikal ini harus sesuai ya. Jadi kalau misalkan ini di akhir dari frase antecedent diakhiri dengan nada D, maka harmoninya kita buat akor 5. Karena frase antecedent, jadi akor 5 ya. Di sini ada nada G, B, D, F. Nah, ini akor 5/7. Dominan 7. Ya. Jadi kita udah menemukan 3 langkah awal untuk menciptakan komposisi musik. Lalu setelah menemukan ide musikal, membuat frase berikutnya dan membuat harmoninya, selanjutnya kita membuat bagian B. Nah, ini bagian A di sini. Di sini coba kita dengarkan bagian A-nya. Ya. Jadi dari bagian A ini dia akhiri dengan perfect cadence. Lalu setelah
mempunyai frase tanya jawab di periode pertama di bagian A. Selanjutnya saya membuat periode B atau bagian B. Nah, bagian B ini merupakan olahan dari bagian sebelumnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, nah ini nggak jauh berbeda dengan bagian A. Di sini saya mengolah bagian A dengan cara motifnya ini saya olah, yang tadinya hanya ada not seperempat plus setengah, ini saya tambahkan, jadi saya perkecil gerakannya, jadi seperti ini ya. Jadi tetap menuju ke nada A. Di sini menuju ke nada A. Di sini bagian B ada tambahan. Ya, ini saya olah motifnya. Demikian motif-motif berikutnya. Ini merupakan olahan dari frase-frase di bagian A. Ya. Lalu harmoninya atau akornya juga nggak jauh berbeda karena melodinya ini nggak jauh berbeda dengan bagian A, jadi harmoninya juga nggak jauh berbeda. Coba kita dengarkan harmoninya saja, akornya aja. Ya, jadi di sini saya mengolah bagian A untuk membuat bagian baru, yaitu bagian B. Namun ada beberapa perbedaan, yaitu melodinya ini saya olah, motif-motifnya saya olah, dan saya mengakhiri bagian B dengan perfect cadence, tapi berbeda dengan perfect cadence yang ada di bagian A. Istilahnya ini penyelesaian ya, penyelesaian dari karya ini. Coba kita dengarkan di bagian akhirnya saja. Ini bagian A pertama. Ya, dia perfect cadence tapi nggak terlalu kuat. Coba bagian B kita dengarkan akhirnya. Ya, di sini saya menambahkan nada C ya, agar memperkuat tonalitas akor satunya. Jadi seakan-akan ini akhir dari karya ini, akhir dari lagu ini, akhir dari karya ini ya. Kita udah dapat step untuk membuat komposisi musik. Yang pertama, menemukan ide musikal atau gagasan penciptaannya. Lalu kedua, membuat frase tanya jawab. Lalu yang ketiga, menyusun harmoninya, membuat harmoni atau akor. Ya, ritme dan harmoni ini harus disesuaikan dengan frase atau melodi yang ada. Ya. Lalu yang keempat, setelah membuat bagian A, kita selanjutnya membuat bagian B. Ya, langkah-langkah ini masing-masing orang berbeda-beda. Bisa saja
kita menemukan ide musikal dari motif atau frase atau ritme tertentu, atau bisa saja kita menemukan ide musikal atau gagasan penciptaan dari akord tertentu, ya, progresi akord tertentu atau harmoni tertentu, dan selanjutnya mengolahnya menjadi komposisi musik, ya. Jadi ini langkah-langkah ini nggak baku, tapi langkah-langkah ini bisa dijadikan sebagai pandangan atau acuan atau langkah awal untuk menciptakan komposisi musik. Ya, sebagai catatan di sini saya mau mengatakan bahwa untuk membuat bagian berikutnya, atau kalau kita udah membuat bagian A, lalu kita ingin membuat bagian B-nya, kita bisa mengolah motif-motif atau melodi yang ada di bagian A atau bagian sebelumnya untuk kita terapkan di bagian B. Lalu catatan yang berikutnya, teman-teman bisa menggunakan dinamika, ya. Kayak contohnya, nah ini kalau gerakan atau kontur melodinya menaik menuju klimaks, teman-teman bisa menggunakan dinamika, bisa menggunakan crescendo. Lalu jika tendensi atau kontur melodinya turun, teman-teman bisa menggunakan dinamika decrescendo, ya. Ini untuk mengangkat tensi dari karya yang kita buat. Nah, di sini juga ada mezzo forte, ada mezzo piano, seperti itu. Lalu catatan berikutnya, catatan yang ketiga, nah ini kan instrumen yang saya gunakan di sini adalah piano. Jadi teman-teman diusahakan, ya, sebelum menciptakan komposisi musik harus memperhatikan instrumen yang teman-teman pakai, ya. Teman-teman mesti memperhatikan tekniknya, teknik penggunaan instrumennya, terus range nada instrumennya, ya. Untuk apa? Supaya kita bisa memaksimalkan penggunaan instrumen ke komposisi yang kita buat, yang kita ciptakan. Ya, lalu itu catatan yang ketiga. Lalu ada catatan yang keempat, ya. Teman-teman bisa menggunakan modulasi, ya. Jadi misalkan bagian A main di tangga nada C mayor. Nah, teman-teman bisa modulasi di bagian B-nya. Misalkan teman-teman ingin main di tangga nada G mayor, teman-teman bisa kasih bridge, ya, jembatan dengan modulasi menuju ke bagian B, ya. Ya, jadi seperti itu. Kiranya yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman sebagai langkah awal untuk menciptakan komposisi musik. Ya, tentunya masih banyak hal yang mesti dipelajari, tapi setidaknya ini menjadi landasan teman-teman untuk menciptakan komposisi musik. Untuk video berikutnya nanti kita akan coba mengaransemen. Nanti kita akan coba mengaransemen karya yang ada di sini, ya. Coba kita aransemen. Jadi teman-teman tunggu video berikutnya. Di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai aransemen. Ya, sekian, terima kasih karena sudah menonton video kali ini. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.